Pemirsa, bantuan sembako untuk pengungsi korban banjir di Kabupaten Biren, Aceh mulai berdatangan. Para petugas juga bekerja keras mendistribusikan bantuan. Sementara itu, dua desa di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara masih terisolir. Sejumlah warga terpaksa menjemput bantuan logistik dengan menerobos hutan yang curam dan licin sejauh 1 km. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Muhammad di Kabupaten Biren dan Bulkaini di Aceh Tenggara. Saya ingin ke Muhammad dulu. Muhammad, bagaimana ke stok bantuan sembako saat ini? Apakah cukup atau seperti apa kondisinya, Muhammad? Ya, Leonard, memang sejak kemarin sampai hari ini bantuan sembako khususnya untuk pengungsi banjir di Kabupaten Biren terus berdatangan. Baik itu dari Kementerian Pertahanan dan dari Kodam Iskandar Muda dan beberapa instansi juga beberapa donatur lain terus berdatangan. Begitu juga dengan petugas dan aparat TNI, polisi terus bekerja sama untuk menyalurkan agar bantuan ini tidak menumpuk di satu lokasi dan terus disalurkan beberapa lokasi-lokasi yang dianggap masih terisolir walaupun memang proses pendistribusian ini agak sedikit sulit. Ada yang menggunakan perahu karet dan ada yang menyeberangi menggunakan seling. Seling ini memang muatannya sangat terbatas, yaitu sekitar 200 kilo ke bawah setiap per kali jalannya. Namun hal itu tetap terus dilakukan setiap hari. Dan bantuan ini kalau kita lihat di sana memang sudah mulai memadai untuk kepada sejumlah korban banjir ataupun sejumlah posko korban banjir yang berada di Kabupaten Biren. Begitu juga dengan beberapa tempat yang masih dianggap susah untuk dijangkau, dan dengan adanya transportasi apa adanya itu mungkin sudah bisa ditembus dan bisa dibawa beberapa bahan pokok untuk kebutuhan para pengungsi. Ya, benar. Ya, Muhammad, apa saja yang sangat diperlukan yang mungkin mulai kurang saat ini oleh para pengungsi? Ya, Leonard, memang jika kita mendatangi beberapa pos pengungsian yang berada di beberapa lokasi korban banjir yang terparah, memang di sana sangat banyak sekali di kamp pengungsian itu adalah anak-anak dan orang tua, di mana di situ memang yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak adalah seperti susu, pampers dan selimut dan juga kebutuhan mandi lainnya. Memang hal itu memang banyak kamp-kamp pengungsian yang belum mendapat, karena sebelumnya memang walaupun demikian pemerintah Kabupaten Biren berupaya dulu untuk mendatangi ataupun mengirim sembako. Jadi dalam hal ini memang para pengungsi sangat mengeluh dan sangat berharap bahwa adanya bantuan tambahan seperti susu, popok bayi dan sebagainya. Memang Baik. ini salah satu kekurangan hampir setiap kamp-kamp pengungsian yang berada di Kabupaten Biren. Kembali ke Anda. Saya beralih ke Bulkaini di Aceh Tenggara. Bul, seperti apa kondisi desa yang terisolir dan bagaimana distribusi bantuan? Sudah lancarkah atau seperti apa? Baik, Leonard, untuk saat ini pengungsian di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Tenggara, termasuk bantuan berupa distribusi bantuan yang terdapat di sejumlah titik yang sudah terbuka isolasi, saat ini sudah mulai lancar. Namun ada dua desa yang saat ini yang masih terisolir, tepatnya di Desa Rumah Bundar dan Simpur Jaya di Kecamatan Ketambe ini. Namun hal demikian warga sendiri harus berbagai cara untuk melakukan mobilisasi sejumlah bantuan ke lokasi teritori tersebut. Di sisi lain, warga harus memodifikasi sejumlah kendaraannya untuk mencapai hutan yang berjarak sekitar 1 km ke lokasi. Dan saat ini kami dapat informasi sejumlah posko sudah mulai
terbuka di sana seperti posko pihak kepolisian dan TNI. Saat ini pihak TNI juga dan pihak kepolisian tetap melakukan distribusi sejumlah bahan makanan ke titik lokasi yang itu terisolir. Demikian, Leonard. Baik, kita terus menantikan kondisi update seperti apa. Bulkani melaporkan langsung dari Aceh Tenggara dan tadi sebelumnya Muhammad melaporkan langsung dari Biren. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.